Berapa katanya Bang si Bahar dibayar Al Zaitun? Saya nggak tahu berapa nominalnya. Saya tanya sama dia, dibayar nggak? Kan saya nanya, aku bertanya-tanya. Jai Langkung, Jai Lanco, datang nggak dijemput, pulang nggak jadi bonyok. Ah, gitu dah. Malam live lagi nggak Bang? Ini aja belum kelar. Insya Allah ya. Seru Bang DJ pencerahan dengan cara yang mengasyikkan. Betul, harus mengasyikkan. Bagi mereka itu azab paling pedih ini. Nggak bisa ngapa-ngapain. 7 juta umat ngaku sebagai pejantan tangguh, pejuang, mujahid, tapi kagak ada biji satupun. Jangan tanya nanti malam, saya lagi live sekarang Bang. Ntar malam kita lihat. Belum tentu umur kita nyampe nanti malam Bang. Urusan nasab ini sampai kapan selesainya? Nggak akan selesai kalau mereka nggak berani untuk menghadapinya. Ya paling pamor mereka makin lama makin hancur. Kalau mereka mendiamkan ini, kalau nggak bisa membuktikan apapun. Di belakang sudah mulai nyari-nyari manuskrip, baru sekarang nyari-nyari manuskrip. Terus selama ini pencatatan dari mana sumbernya? Hah? Dari mana? Kita kalau mau mencatat nasab itu harus ada pohon nasab, harus ada pohon induk. Pohon induk itu dijadikan sebagai buku induk, tempat pencatatan nasab. Jadi semua cabang-cabang rantingnya keluar dari buku induk. Kalau buku induk aja kagak jelas, gimana rantingnya, gimana cabangnya? What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. So kuat tapi gampang patah, namanya juga garing ya, rapuh. Yang umur sampai 80-an, umur nggak perlu panjang, yang penting berkah. Semakin panjang umur, semakin banyak pertanggungjawaban nanti. Semakin banyak harta yang kita kumpulkan, semakin banyak pertanggungjawaban. Yang penting berkah, nggak usah banyak, nggak usah panjang. Bang TJ, boleh nggak bilangin Bahar Asu? Nggak boleh. Karena ini melanggar UU ITE. Seandainya nggak melanggar UU ITE, saya udah bilang bolak-balik Bahar Asu, Bahar Asu, Bahar Asu. Cuman karena nggak boleh. Kita ini mengedepankan akal sehat, mengedepankan adab, mengedepankan akhlak, dan menjunjung tinggi peraturan yang ada di negeri ini, yakni perundang-undangan kita. Tidak boleh hate speech, tidak boleh ujaran kebencian, tidak boleh mencaci maki. Kalau seandainya boleh, si Bahar anjing, si Bahar babi, Bahar tai, bajingan, bangsat, tolol, goblok, nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu. Mereka yang seperti itu, kita jangan seperti itu. Ya? Iya. Lah itu bilang Bahar Asu, itu mencontohkan, harus bisa dibedakan. Mencontohkan sesuatu yang tidak baik, walaupun tidak baik, itu adalah contoh. Tapi tidak ada maksud, niat, upaya, atau kesengajaan untuk menghina, melecehkan, ataupun mencaci seseorang. Nah, itu contoh. Umpama, jikalau misal apabila andai kata ibarat contoh umpama gitu. Bahar kan nggak apa-apa katanya kalau hina dia. Itu katanya, bukan kata dia. Nyanya itu yang bikin memusingkan kita. Bang, demo ke Al Zaitun pakai Allahu Akbar, takbir, itu kelompoknya Rizik Bahar. Maklum, politisasi dalam berkedok agama. Ya. Hanya untuk cari recehan, untuk cari nasi bungkus buat para budak. Seolah-olah takbiran itu digunakan untuk hal-hal yang sama sekali tidak mencerminkan kita sebagai umat muslim. Itu sakral loh. Ya, takbir itu sakral. Jangan. TIJ mengatakan, demo ya tetap demo. Masalah nasab ya harus juga jelas. Kenapa harus ada tes DNA? Ya karena memang ngaku-ngaku di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah. Buat mainan. Hadir Bang TJ, salam. Selamat sore. Coba aja budak mau lihat ke berbagai pihak dan mau lihat rekam jejak digitalnya tanpa nafsu.
Coba deh, udah kelakuin itu sekali aja, nggak bisa lah dia. Agama dilecehkan, diem aja. Goblok, emang lu betul. Agama dilecehkan, baru hari ini dia ngomong kayak gitu. Diem aja gitu. Padahal tetangga dia, satu komplek sama dia. Salat maghrib bang, maghrib di sini kalau maghrib bang azan, bukan teriak-teriak. Jangan teriak lagi maghrib ya. Di sini masih lama lagi. Udah tahu melecehkan agama, kok diam-diam baik? Apalagi ngaku-ngaku sebagai komunis. Ya dak? Nah, ya. Seharusnya berantas aja ya bang, sampai ke akar-akarnya. Kita bukan pemberantas, yang pemberantas kan mereka. Pemberantas yang tidak mau memihak ke mereka. Tapi sama TJ nggak berani. Lu munafik TJ, baiklah saya munafik. Terus anda apa? Ya saya munafik. Saya ngaku sebagai cucu Nabi, saya ngaku sebagai ulama, bahkan abuya. Tapi Al-Fatihah saya pun belum benar. Saya ngaku sebagai orang yang alim. Kalau lihat perempuan mata jelalatan, bangun komunikasi di belakang layar, saya hamili perempuan sampai anaknya lahir. Kemudian saya tidak mengakui kalau itu anak saya, bukan cuma satu perempuan, tapi ada 2 perempuan yang telah melahirkan anak saya misalnya. Saya munafik. Yang halal saya haramkan, yang haram saya halalkan. Ketika saya ceramah, saya membawa dalil-dalil dari hadis palsu. Saya mengaku sebagai orang yang memiliki darah Rasulullah di dalam tubuh saya, tapi tes DNA saya tidak berani. Nah itu, betul, saya munafik. Saya munafik. Bahkan saya menafikan keturunan Wali Songo. Iya, saya munafik. Bibir saya hitam, kemudian saya pakai lipstick biar merah, pembodohan publik, munafik itu. Betul. Terima kasih budak. Terima kasih. Ya, betul sekali apa yang budak katakan barusan. Tepat sekali. Tidak ada geser sedikit pun. Bung TJ ditag tuh sama si Kambing TV. Gini katanya, apa katanya? Jangan bilang Bahar nggak punya otak ya, jangan. Walaupun si Bahar nggak punya otak, jangan ngomong dia nggak punya otak. Nggak boleh, nggak baik seperti itu. Kita semua sudah tahu dia kagak punya otak. Tapi nggak boleh. Cukup ngomong aja dia nggak punya alat untuk berpikir. Begitu. Gitu katanya, ya gitu. Kita butuh bukti dong. Kalau ngaku, saya juga bisa ngaku. Saya beli nasab dari orang, kemudian saya bilang itu nasab saya. Itu buku nasab saya. Sementara buktinya nggak ada. Kalau nasab saya tersambung ke Ubaidillah, ya seperti tesis kayak Imam Ubaidillah. Masih diragukan ketersambungannya dengan Rasulullah. Ya jangan ngaku-ngaku ya, kalau belum ada bukti. Jangan-jangan dulu ngaku sebagai cucu. Ya jangankan tes DNA secara ilmiah saja kagak berani, ujar TIJ. Saya punya 2 kunci, satu namanya Bahar, yang satu lagi namanya munafik. Oh ya. Gitu katanya, ya jangan diulang-ulang gitu katanya, udah gitulah. Dia punya otak, tapi otaknya lebih dari ODGJ. Jangan samakan si Bahar dengan ODGJ. Saya sangat menghormati dan menghargai ODGJ. ODGJ itu punya potensi untuk bisa disembuhkan. Tapi orang yang tidak merasa dirinya ODGJ, orang yang tidak merasa dirinya punya masalah dengan kejiwaan, yang tidak mau diobati, ya nggak akan sembuh. Otaknya mahal bang, karena nggak pernah digunakan. Orang yang punya otak tapi nggak pernah digunakan, beda dengan orang yang sama sekali nggak punya otak. Contohnya si Bahar, misalnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.